Perkenalkan, nama saya Satya Wardana dengan NIM F1G1 19036. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi mata kuliah Soft Computing sebagai tugas akhir dari mid semester. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas 4 poin penting mengenai Soft Computing. Pada bagian pertama, menjelaskan mengenai pengantar Soft Computing. Dalamnya terdapat konsep dasar, teknik, dan juga implementasi dari Soft Computing itu sendiri. Kemudian untuk yang kedua adalah elemen dari soft computing, yakni fusi logik yang akan dipelajari bagaimana konsep, algoritma, dan juga penerapan dari fusi logik. Dan yang ketiga adalah bagian juga dari soft computing, yakni neural network, di mana di sini akan dibahas mengenai definisi, fungsi, dan juga ilustrasi dari algoritma neural network. Dan yang terakhir adalah bagaimana implementasi soft computing, di mana dalamnya akan saya bahas mengenai penerapan neural network dalam membangun sebuah sistem. Baik, mari kita melangkah pada bagian pertama, yakni pengantar dari soft computing, yakni di bagian konsep dasar dari soft computing itu sendiri. Soft computing secara dasar dibagi menjadi dua hal yang mengarah ke sejarah dan juga tujuan dari soft computing, di mana di awal sejarahnya proses Profesor Lofty Asadeh pada tahun 1965, yakni seorang profesor yang berasal dari bidang matematika dan komputer Universitas of California, terinspirasi oleh kemampuan pikiran manusia untuk membentuk suatu solusi dunia nyata dalam masalah melalui pendekatan. Dengan dasar tersebut, Sadeh ini hendak membuat atau merealisasikan sebuah komputasi yang sifatnya tidak kaku dan dapat bernilai lebih diterima oleh hati nurani manusia, di mana soft computing ini dibuat dengan tujuan dapat memberikan pendekatan yang tepat dan juga solusi yang cepat untuk masalah kehidupan yang nyata dan juga kompleks. Jika kita melihat dari output sebuah komputasi konvensional yang sifatnya kaku dan pasti, hal tersebut tidak relevan lagi dengan problema-problema kehidupan yang semakin kompleks, sehingga soft computing hadir untuk problem solver masalah tersebut. Beranjak dari dua hal tersebut, maka dapat kita tarik definisi dari soft computing adalah sebuah model komputasi yang juga dapat dimasukkan ke dalam pengolahan data, di mana dalam metode ini menggunakan pendekatan yang modern yang didasarkan pada gagasan perkiraan. Bagiannya adalah ketidakpastian dan juga fleksibilitas, sehingga hasilnya nanti tidak merupakan hasil yang matematis atau hasil yang kaku, melainkan hasil yang abu-abu dan dapat diimplementasikan dengan range atau jarak hasil yang bervariatif serta tidak kaku. Kemudian kita masuk ke elemen dan juga teknik dari soft computing itu sendiri, di mana terdapat 4 elemen dasar dan elemen-elemen yang sering digunakan oleh programmer-programmer di luar sana, di mana 4 teknik ini adalah teknik yang sangat umum digunakan dalam bidang soft computing. Yang pertama adalah fusi logik. Fusi logik dalam metode soft computing dapat diartikan sebagai sebuah cara yang tepat untuk memetakan suatu ruang input ke dalam ruang output. Sistem ini cocok untuk penalaran, terutama untuk sistem yang sulit didefinisikan ke dalam bentuk matematis atau ke dalam bentuk yang konvensional. Kemudian untuk yang kedua adalah neural network atau sering juga disebut artificial neural network atau ANN, di mana dalam soft computing metode ini dapat dipahami sebagai teknik jaringan syaraf, di mana dalamnya menggunakan teknik pendekatan pola kerja seperti jaringan syaraf pada manusia. Algoritma ini berusaha untuk meniru bagaimana syaraf biologis dalam makhluk hidup. Neural network menggunakan pembelajaran untuk meminimalisir kebenaran yang bersifat parsial atau partial truth
dan juga perkiraan untuk mencapai yang namanya traceability. Kemudian yang ketiga ada yang namanya probabilities reasoning. Probabilities reasoning ini sebuah metode dalam soft computing juga untuk membuat komputer atau device mengambil keputusan layaknya makhluk hidup yang memiliki rasa dan juga probabilitas. Jadi dari semua data-data yang dimiliki, metode ini memberikan pola-pola tertentu untuk bisa mengambil sebuah keputusan. Dan elemen dan metode terakhir ada yang namanya evolutionary computation. Metode ini adalah metode yang mendominasi pada proses optimalisasi, di mana metode ini merupakan algoritma yang berusaha untuk meniru sifat adaptif dari alam sekitar. Bisa dikatakan teori ini mirip dengan teori Darwin, di mana organisme yang hidup pada saat ini adalah organisme yang terbaik yang unggul dibandingkan organisme-organisme yang sudah punah. Metodenya ini adalah membangkitkan sembarang bilangan, kemudian dievaluasi dengan yang namanya fungsi objektif, dan jika kurang baik, maka akan dimusnahkan, sedangkan yang baik akan dikawin silangkan serta dimutasi, sehingga menghasilkan individu yang baru dan lebih baik daripada induknya. Kurang lebih seperti itu adalah metode atau teknik evolutionary computation, menggunakan metode evolusi. Nah, dalam implementasinya, computing banyak digunakan dalam memecahkan permasalahan yang kompleks dan juga elusif atau berat. Beberapa yang saya rangkum di sini terdapat 6 fungsi dan penerapan dari soft computing, di mana yang pertama, soft computing ini dapat dan sering digunakan dalam permainan game. Dalam hal ini dapat berupa game kartu dan juga beberapa game yang menggunakan NPC atau karakter-karakter yang bergerak sendiri dan digerakkan oleh komputer dalam game. Kemudian yang kedua adalah di peralatan dapur. Jadi soft computing tidak hanya bergerak di bidang teknologi yang berkelas atau yang hanya dikemukakan untuk game, tapi juga berguna bagi peralatan dapur seperti microwave dan juga oven, di mana kedua contoh ini adalah barang-barang yang menggunakan ketidakpastian dalam menjalankan fungsinya, menggunakan rasa dan juga beberapa kriteria sehingga mampu menyesuaikan dengan keinginan dari user atau pemakainya. Kemudian yang ketiga adalah di alat elektronik. Sama seperti peralatan dapur sebelumnya, mesin cuci, pemanas, kulkas, dan juga AC adalah barang-barang yang dapat dikondisikan sesuai dengan perasaan atau keinginan dari penggunanya. Kemudian yang keempat, di bagian robotika, penerapan soft computing ini sering digunakan di bagian emotional per robot form, di mana ini adalah perasaan atau bagaimana robot kemudian bisa berlaku layaknya manusia sehingga dapat berinteraksi dengan baik dari penggunanya. Kemudian penerapan lainnya adalah di bagian image processing, di mana soft computing ini sering digunakan untuk pemrosesan gambar, kemudian wajah atau visual, dan juga proses kompresi data. Kemudian contoh lain di bagian aplikasi soft computing ini sering digunakan dan dikembangkan di bagian kendaraan, terutama di bagian autopilot driver, di mana melalui metode dan teknologi ini, kendaraan dapat bergerak secara otomatis dengan menggunakan segala pemrosesan yang terdapat dalam soft computing. Kemudian kita masuk pada poin yang kedua, di mana ini adalah elemen dan teknik dari soft computing, yakni fusi logik. Belum terlalu jauh kita membahas mengenai fusi logik,
Sebaiknya kita paham dulu apa itu fusi logik secara konsep dasar, di mana secara umum logika fusi atau fusi logik dikaitkan dengan segala macam permasalahan yang berbau atau berkaitan dengan ketidakpastian. Berdasarkan beberapa literatur yang telah saya pelajari, logika fusi dapat diartikan sebagai salah satu konsep komputasi yang mencoba untuk mengakomodir nilai-nilai yang sifatnya tidak pasti, di mana dalamnya berada dalam nilai yang kebenarannya sebagian atau partial truth, tidak berada di satu maupun tidak berada di nol, uh, tetapi berada di antara mereka berdua. Kemudian fusi logik ini dapat memberikan yang namanya sectioning atau rasa dari objeknya itu sendiri. Dan sifatnya itu bertolak belakang dengan hard computing yang kaku dan juga pasti, sementara di fusi logik ini sifatnya adalah variatif dan juga tidak kaku. Di sini, ini adalah contoh perbandingan antara hard computing dan juga soft computing, di mana gambar sebelah kiri yang hanya ada warna hitam dan putihnya merupakan logika boolean atau logika yang dipakai dalam komputasi konvensional. Bersifat pasti, 0 dan 1, hanya ada hitam putih di dalamnya. Berbeda dengan logika fusi yang memiliki nilai antara 0 dan 1, di mana terdapat nilai abu-abu, maka warna dan juga visual yang terbentuk akan lebih terasa, akan lebih baik tentunya, karena memiliki berbagai macam variasi dan juga tidak kaku seperti gambar yang di sebelahnya. Kemudian setelah memahami konsep dasar dari fusi logik, kita memiliki arsitektur dan juga algoritma dari fusi logik, di mana arsitektur ini dibagi menjadi 4 bagian yang utama, yakni ada rules atau aturan, kemudian ada fusification, intelligence, dan juga defusification. Pada bagian pertama, yakni aturan, di mana di sini tersusun segala aturan yang telah dibuat oleh para ahli untuk kemudian dapat mengendalikan sistem pengambilan keputusan, seperti aturan jika maka, dan aturan-aturan sebagainya. Kemudian setelah memahami aturannya, kita masuk ke bagian fusification. Fusifikasi atau fusification ini adalah proses perubahan set input yang awalnya crisp, logika pasti, logika boolean 01, kemudian diubah ke dalam logika atau bentuk input fuzzy. Merubah nilai yang awalnya 0 dan 1 menjadi himpunan fuzzy yang nilainya 0 sampai 1. Jadi terdapat nilai di antara 0 dan 1. Kemudian setelah nilainya diubah, kemudian kita masuk ke dalam proses yang namanya intelligence. Tahap ini kita akan kemudian melakukan validasi terhadap kecocokan aturan-aturan yang telah dibuat sebelumnya di dalam rule itu, dan menentukan tingkat kecocokannya sehingga menghasilkan kesesuaian dalam bentuk skala persentase. Kemudian yang terakhir adalah defusification. Di sini hasil output yang tadinya masih berbentuk fuzzy atau logika yang samar-samar dan tidak pasti, kemudian dikembalikan ke dalam bentuk crisp atau bentuk boolean, sehingga dapat lebih mudah dipahami dan dicerna oleh user atau penggunanya. Nah, untuk algoritma dasar dan juga teori perhitungan dalam logika fuzzy, di sini terdapat 4 poin penting. Yang pertama adalah variabel fuzzy, di mana variabel fuzzy ini adalah variabel yang akan dibahas dalam sebuah sistem fuzzy. Contohnya adalah variabel umur, kemudian ada suhu, dan juga tinggi badan. Kemudian yang kedua adalah himpunan fuzzy, di mana pengertian dari himpunan fuzzy adalah kelompok yang mewakili sebuah
atau suatu keadaan tertentu dalam variabel. Contohnya adalah atribut himpunan fuzzy. Yang pertama, linguistik. Linguistik dapat kita artikan sebagai nama suatu kelompok yang mewakili keadaan tertentu dengan menggunakan bahasa alami atau natural. Semisal suhu, maka dapat kita linguistikan ke dalam panas, kemudian dingin, ataupun sedang. Begitu pula dengan umur, contohnya muda, parubaya, dan tua. Begitu pula dengan tinggi badan, pendek, sedang, atau tinggi, dan lain sebagainya. Itu merupakan atribut fuzzy ke dalam bagian linguistik. Selain linguistik, ada juga yang namanya numerik. Numerik ini adalah ukuran nilai variabel yang dinyatakan dalam angka matematik, yakni contohnya 10, 35, 40, dan hal yang lain bersifat angka. Kemudian yang ketiga adalah semesta pembicaraan. Makna dari semesta pembicaraan ini adalah keseluruhan nilai yang diperbolehkan untuk dioperasikan dengan variabel fuzzy. Contohnya, semesta pembicaraan variabel umur. Jadi, yang dapat kita gunakan adalah dari umur 0 sampai dengan kalau umur biasanya tak terhingga, tapi di sini bisa kita batasi misalnya 0 sampai 60, 0 sampai 80, dan sebagainya. Contoh lain adalah semesta pembicaraan variabel suhu, di mana yang kita gunakan di sini adalah suhu 0 sampai dengan suhu 100. Kemudian yang terakhir adalah domain himpunan fuzzy, yakni seluruh nilai yang diizinkan dalam semesta pembicaraan dan boleh dioperasikan dalam suatu himpunan fuzzy. Jadi, jika yang digunakan adalah variabel umur dalam semesta pembicaraan, maka kita tentukan kembali umur yang dipakai dan sub-sub bagian dari umur tersebut masuk ke dalam domain himpunan fuzzy. Kemudian kita masuk ke fungsi keanggotaan dari himpunan fuzzy. Fungsi keanggotaan merupakan sebuah grafik yang mewakili besarnya derajat keanggotaan masing-masing variabel. Variabel ini adalah variabel input yang nilainya itu berada dalam interval atau range dari 0 dan 1. Jadi, di dalam fungsi keanggotaan ada juga yang namanya derajat keanggotaan, yakni sebuah variabel x yang dilambangkan dengan simbol mu x. Jadi, lambangnya adalah mu x. Nah, untuk fungsi keanggotaan sendiri memiliki beberapa grafik dan juga kurva. Di dalamnya terdapat 6 kurva yang terdata, yakni yang pertama adalah kurva linear, naik maupun kurva linear turun. Yang kedua adalah kurva segitiga. Yang ketiga adalah kurva trapesium. Yang keempat kurva bahu. Dan yang kelima adalah kurva S atau kurva sigmoid. Dan yang terakhir ada kurva lonceng, di mana dalamnya terdapat pi, beta, dan juga Gauss. Ini adalah sebuah contoh dari fungsi keanggotaan himpunan fuzzy, di mana seperti yang telah saya sampaikan di awal, ini adalah bentuk dari ketidakpastian dan kesamar-samaran. Jadi di sini jika memang sebuah masalah dapat kita berikan solusi dengan himpunan Krips atau boolean, maka itu tidak relevan dengan problema yang ada di dunia nyata. Jadi di sini dapat kita lihat bersama untuk contoh dari fungsi keanggotaan. Ada 3 variabel yang kita gunakan di sini adalah muda, tua, dan juga parubaya. Di mana untuk penggambarannya sendiri kita ambil dari parubaya di tengah di umur 45, kemudian kita tarik ke atas. Ini adalah puncak tertinggi dari parubaya. Kemudian untuk range atau level dari jaraknya kita lihat 10 ke kiri dari parubaya yakni 35, kemudian 10 ke kanan dari parubaya yaitu 55. Nah, kemudian untuk muda di sini adalah
berusia dari umur 35 ke bawah. Adapun untuk usia tua dinilai dari usia 55 hingga ke bawah. Nah, di sini jika ada sebuah soal, usia 40 tahun termasuk dalam himpunan muda dengan mu muda 40 sama dengan 0,25. Akan tetapi dia juga masuk ke dalam himpunan parubaya dengan mu parubaya 40 0,5. Jadi usia 40 jika kita saksikan bersama di sini adalah 40 berada di sini. Jika kita tarik dari ke atas, maka bertemu terlebih dahulu dengan garis muda. Kita lihat di sini, maka mu x yang didapat adalah 0,25. Kemudian jika kita tarik lagi ke atas, bertemu dengan garis hijau yakni garis parubaya, maka di sini terdapat mu x 0,25. Jadi dapat kita simpulkan bahwasannya usia 40 adalah usia parubaya. Lebih besar. Mengapa demikian? Karena mu x yang dihasilkan lebih besar bernilai parubaya dibandingkan mu x muda yakni 0,25. Begitu pula dengan usia 50, jika kita masukkan ke dalam himpunan tua, maka bernilai 0,25. Jadi bisa dilihat di sini, ini adalah bertemu pertama garis biru. Jadi kita lihat nilainya ada 0,25. Dan jika kita tarik naik lagi ke atas, akan bertemu dengan warna hijau dan garis lurusnya adalah mu x 0,5. Jadi 50 lebih masuk ke dalam himpunan parubaya sebesar 0,5 dibandingkan himpunan tua. Jadi ini adalah hasil-hasil yang relevan. Tidak hanya mematok umur 35 adalah usia muda, kemudian 45 adalah parubaya dan 65 adalah usia tua. Jadi di sini dinilai secara interval bahwasannya usia-usia tersebut masih bisa direlevansikan ke dalam masalah-masalah di dunia nyata. Kemudian untuk representasinya dapat dilihat untuk bagaimana cara kita untuk mencari dan menentukan mu x di masing-masing variabel. Untuk yang pertama adalah untuk usia muda, di mana jika usia muda akan bernilai positif atau 1 jika X kurang dari 25. Jadi di sini adalah fix usia muda tanpa dicari secara rumus dan juga menggunakan logika fuzzy ini dapat kita nilai dengan sangat pasti bahwasannya 25 adalah nilai yang muda. Kemudian untuk umur di antara 25 untuk X lebih besar dari 25 dan X lebih kecil daripada 45 tahun, maka rumusnya adalah 45 dikurang dengan X, kemudian per 45 dikurang 25. Itu adalah rentan nilai akan diperoleh seberapa besar atau seberapa ukuran yang dapat diberikan untuk seseorang dikatakan muda. Jadi rentannya bisa dari 0,25, 0,5, 0,75 dan seterusnya. Kemudian untuk kapan usia tersebut dikatakan tua atau bernilai 0, bernilai salah adalah ketika X lebih besar daripada 45. Jadi tidak bisa dikatakan muda jika usia tersebut sudah terlewati. Jadi tidak bisa juga dirumuskan menggunakan mu X muda. Kemudian untuk selanjutnya di parubaya, kapan dikatakan bukan parubaya adalah ketika X itu kurang dari 35, di mana kurang dari 35 ini adalah sudah memasuki variabel muda, jadi sudah pasti muda. Kemudian X lebih besar daripada 55. Nah, ini sudah dipastikan sudah memasuki variabel tua. Dan untuk X di antara 35 dan 45
dapat dikatakan parubaya dan dicari rentan nilainya menggunakan rumus X kurang dari 35 per 45 dikurang 35. Kemudian untuk variabel yang nilainya X lebih besar daripada 45 dan kurang dari 55, nilainya adalah 55 dikurang X per 55 dikurang 45 tahun. Nah, ini adalah fungsi untuk mencari parubaya, rentan nilai parubaya. Dan yang terakhir untuk mencari mu X2, mu tua X adalah jika kapan dikatakan tua adalah ketika X itu sudah lebih besar daripada 65. Jadi daerah sini ya fix untuk variabel tua. Kemudian untuk yang 0 adalah X lebih kecil daripada 45. Jadi mu X tua ini bernilai salah atau bernilai 0 ketika umurnya kurang dari 45. Jadi tidak bisa lagi digunakan fungsi apapun untuk menilai bahwa orang tersebut tua. Kemudian untuk mencari rentan nilainya, jika umurnya berada di antara 45 dan juga 65 tahun, maka dapat digunakan rumus X kurang dari 45 per 65 dikurang 45. Mungkin itu saja untuk fungsi keanggotaan logika fuzzy. Selanjutnya kita bahas aplikasi logika fuzzy dalam kehidupan sehari-hari. Jadi sama seperti soft computing, ini adalah pembagian penerapan dari logika fuzzy, di mana yang pertama dapat dilihat ada dirgantara, yakni fungsi logika fuzzy untuk bisa mengontrol ketinggian pesawat di ruang angkasa, atau dengan kata lain aerospace. Kemudian yang kedua, logika fuzzy juga banyak digunakan di bagian artificial intelligence atau AI dalam bagian pemrosesan bahasa alami dan juga aplikasi-aplikasi yang intensif. Selain itu, logika fuzzy juga sering digunakan dalam penelitian dan juga kedokteran, di mana dalam hal pengendali pH, diagnosis penyakit pasien, penelitian kanker, dan lain sebagainya. Yang terakhir, pemanfaatan logika fuzzy juga dapat dilakukan di bidang keamanan dalam hal mengontrol sistem modern seperti sistem pakar. Kemudian, ini adalah poin ketiga, masih dalam penerapan dari soft computing, di mana submateri ini kita akan membahas mengenai definisi, kemudian algoritma dan juga penerapan dari neural network. Kita masuk ke dalam konsep neural network. Neural network dapat kita ibaratkan sebagai sebuah kemampuan komputasi yang mengadopsi potensi yang dimiliki oleh otak manusia, di mana kemampuan untuk memberikan rangsangan atau feedback, kemudian melakukan proses, dan juga melakukan respon output layaknya pemrosesan pada otak manusia. Untuk manajemen neural network ini menitik beratkan dari yang namanya variasi output yang akan diperoleh adalah hasil dari stimulan dan juga kompleksitas dari proses otak manusia. Dasarnya, konsep dari neural network ini bekerja seperti neuron yang dimiliki oleh otak manusia, di mana otak memiliki sekitar 1010⁻11 neuron yang masing-masing memiliki akson, dendrit, dan juga sinapsis sebagai penghubungnya untuk memproses informasi yang masuk tentunya. Cara kerja dan mekanisme yang ditunjukkan oleh neuron adalah yang inilah mendasari ya bagaimana pembangunan neural network buatan atau artificial neural network, di mana mekanisme berpikir dan juga memecahkan masalah sebuah sistem atau sebuah aplikasi ini mirip dan menyerupai otak manusia. Neural network dibangun dari banyak node atau unit yang kemudian dihubungkan oleh link secara langsung, di mana untuk setiap linknya ini memiliki bobot numerik. Bobot numerik ini menentukan kekuatan serta penanda dari sebuah koneksivitas. Dapat dilihat bersama di sini untuk struktur dari neural network, proses pada
Artificial neural network dimulai dari input yang diterima oleh neuron beserta dengan nilai bobot dari tiap-tiap input yang ada. Setelah masuk ke dalam neuron, nilai input yang ada akan dijumlahkan oleh suatu fungsi perambatan atau summing function. Ini adalah logo SUM, jadi akan dijumlahkan di sini. Yang bisa dilihat pada gambar sigma ini, hasil penjumlahan akan diproses oleh fungsi aktivasi. Jadi setelah dijumlahkan, maka ini akan digunakan fungsi aktivasi. Setiap neuron di sini akan membandingkan hasil penjumlahan dengan threshold atau nilai ambang tertentu. Jika nilainya melebihi threshold, maka aktivasi akan diaktifkan. Setelah aktif, neuron akan mengirimkan nilai output melalui bobot outputnya ke dalam neuron lain. Nah, setelah neuron lain berhubungan, maka proses ini akan terus terjadi dan berulang kembali. Kemudian kita masuk ke dalam fungsi dari neural network. Fungsi dari neural network diantaranya adalah pengklasifikasian pola, kemudian ada yang namanya memetakan pola dari input ke dalam pola baru pada output, kemudian penyimpan pola yang akan dipanggil kembali, memetakan pola-pola yang sejenis, kemudian ada yang namanya pengoptimasi permasalahan dan prediksi. Untuk saat ini, neural network sudah dapat diterapkan pada beberapa task atau tugas. Di antaranya itu ada yang namanya classification, recognition, approximation, prediction, clustering, kemudian memory stimulan, dan juga banyak task-task lain yang berbeda, di mana semakin banyak jumlahnya seiring dengan perkembangan waktu. Kemudian kita masuk ke dalam ilustrasi algoritma dari neural network. Untuk dua hal yang akan saya jelaskan di sini adalah linear classifier dan juga bagaimana sebuah neural network bekerja dalam layer perception. Linear classifier dapat kita artikan sebagai sebuah pengklasifikasian atau pemisah yang berupa garis lurus. Secara ilustrasi ini dapat diibaratkan dengan pemisah antara dua hal yang tidak berdasar data sebelumnya. Implementasi dari linear classifier ini dapat dijumpai dalam berbagai machine learning, terutama dalam fungsi classification. Dari segi visual, linear classifier ini dapat dikatakan baik dalam sebuah kasus yang dapat kita gunakan sebagai classifier, di mana pemisahnya dapat kita akurasi dengan baik dengan hanya melihatnya saja tanpa melakukan perhitungan. Berbeda dengan saat kita menggunakan machine learning. Kita harus menggunakan data dan juga formulasi rumus untuk mendapatkan linear classifier yang baik. Dengan diperolehnya hasil perhitungan melalui proses formulasi data ini, kemudian kita dapat menggunakannya sebagai acuan untuk menentu classifier data yang berikutnya. Sebagai contoh di sini adalah kita memetakan data film-film yang telah dinilai oleh Mary dan juga Jones, di mana hasil nilainya ini akan menentukan apakah film tersebut kita sukai atau kita akan nonton ke depannya. Sebagai contoh, untuk film Lord of the Rings 2, Mary mengatakan bahwa film ini hanya memiliki rating 1 atau buruk. Jadi di sini silang untuk yang pertama, kemudian untuk John, rating dari Mary of Rings ini adalah 5. Jadi nilainya adalah besar. Nah, di sini. Kemudian kita akan menggunakan ini sebagai bantuan untuk mengklasifikasi kita suka atau tidak dengan film ini. Begitu pula dengan film-film berikutnya, Star Wars contohnya untuk rating dari Mary adalah 4,5 dan John's rating adalah 4. Nah, ini menilai bahwasannya film ini baik untuk ditonton. Kemudian Gravity yang bernilai 3
untuk Mary dan juga rating untuk John adalah 3. Nah, ini adalah merupakan sebuah kebimbangan di mana nilainya sama dan berada di tengah-tengah. Jadi dengan menggunakan linear classifier ini terlihat jelas film-film mana yang dapat kita klasifikasikan sebagai film yang baik dan dapat kita tonton, dan begitu juga sebaliknya. Nah, untuk yang selanjutnya adalah bagaimana kita melihat atau kita menilai sebuah neural network bekerja dalam sebuah sistem. Jadi di sini terdapat ilustrasi menampilkan bagaimana otak manusia bisa memproses dan melakukan visualisasi data pada piksel yang buram berbentuk angka. Nah, secara tidak langsung otak ini akan memproses piksel tersebut sebagai angka 3 tanpa adanya kesulitan sedikit pun. Berdasarkan hal tersebut, dapat diilustrasikan bahwa ini adalah prinsip dari ANN atau Artificial Neural Network bekerja layaknya otak manusia yang memproses gambar pada piksel tersebut. Nah, dalam perkembangannya, di sini terdapat beberapa layers yang dimiliki oleh neural network, di mana yang mulai paling sederhana yang namanya single layer perception, hingga di sini terdapat multi layer perception. Pada gambar terlihat bahwa menjabarkan dalam proses data terdapat layer-layer di sini, ini berfungsi untuk melakukan pemrosesan data layaknya filterisasi pada otak dan juga melakukan fungsi aktivasi. Nah, di sini terdapat rumus dari fungsi tersebut. Di setiap layernya ini dilakukan fungsi aktivasi. Semisal contoh kita ingin mencari angka 1 di sini, maka setiap piksel-piksel yang menyala di sini akan disesuaikan dengan layers yang ada dalam neural network, kemudian akan dicocok dan disesuaikan sehingga nantinya akan menghasilkan sebuah solusi dari piksel-piksel tersebut akan mengarahkan pada poin atau angka yang berada di sini. Semisal kita lakukan hal tersebut, maka setiap layer akan melakukan pengolahan data dari seluruh bentuk yang menyusun layar tersebut secara vertikal, horizontal, maupun ini yang diagonal. Hal ini merupakan yang jelas rumit dalam sebuah machine learning, akan tetapi pemecahan masalah ini dapat tentunya kita lakukan. Berdasarkan piksel ini telah kita lihat bahwa artificial neural network dapat memecahkan bahwa angka ini adalah angka 3. Secara umum, pemrosesan neural network akan berjalan seperti konsep yang telah saya jabarkan, di mana sistem yang disusun akan melakukan pencarian data yang tepat. Tetapi apabila data inputan yang diterima belum diperoleh saat melakukan proses pertama, maka sistem akan mengulangi yang namanya searching yang sama, akan tetapi di jalur yang berbeda. Jadi, jika di sini angkanya 3, kemudian dilakukan pencarian dan filterisasi yang pertama, tetapi tidak diperoleh angka tersebut, maka sistem akan melooping dan mencarinya kembali. Selain itu juga proses pencarian ini akan berjalan sesuai dengan nilai atau bobot inputan yang telah terdata. Jadi jika ternilai inputan ini pikselnya yang menyala-menyala adalah berbentuk 3, maka akan secara otomatis akan ditentukan dan difilterisasi oleh layer-layer tersebut. Nah, untuk penerapan dari neural network ini sangat banyak digunakan dalam beberapa hal yang tentunya sangat berpengaruh dalam kehidupan manusia. Yang pertama di sini adalah hand wording recognition, di mana ini adalah sebuah terobosan yang telah lama kita tahu bahwasannya banyak aplikasi-aplikasi yang bisa dapat kita tulis menggunakan tangan kemudian dibaca oleh perangkat-perangkat pintar seperti smartphone ataupun iPad, tablet, dan juga lain sebagainya. Nah, ini adalah salah satu implementasi dari neural network. Kemudian yang kedua adalah yang namanya facial recognition, yakni contoh penggunaannya adalah di lock screen menggunakan facial atau wajah dan juga
fitur untuk informasi umur. Contoh lainnya juga dapat kita implementasikan pada absen yang menggunakan facial recognition dan beberapa contoh lain. Ini adalah fungsi bagaimana neural network tersebut digunakan dalam sistem. Kemudian untuk penerapan lain adalah di bagian perakiraan. Jadi neural network ini juga bisa digunakan untuk memprediksi cuaca, iklim, dan juga hal lain yang berkaitan dengan alam maupun berkaitan dengan bidang-bidang bisnis seperti saham. Jadi pemanfaatan neural network ini bisa membaca pola dari setiap kejadian-kejadian yang telah terjadi, kemudian disusun dan dijadikan sistem pengambilan keputusan untuk kejadian di masa yang akan datang. Kemudian yang selanjutnya adalah penerapan neural network di komposisi musik. Seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya, di mana neural network ini kemudian mempelajari yang namanya pola-pola yang telah dilakukan sebelumnya. Kemudian ini dikaji, dianalisis untuk bisa membuat sebuah pola baru sehingga dapat menciptakan karya-karya yang lebih variatif. Yang pembahasan terakhir adalah mengenai implementasi dari soft computing, di mana di bagian ini saya akan menjelaskan pembahasan jurnal yang mengimplementasikan neural network. Untuk judulnya adalah penerapan neural network dalam meramalkan jumlah wisatawan di kota Batam. Penulisnya atau penelitinya adalah Alfa Nisa Anrul Fajrin dan juga Rahmat Fauzi. Untuk identifikasi masalah berdasarkan uraian yang telah saya baca di latar belakangnya, ada beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi di sini, di mana yang pertama adalah banyaknya jumlah wisatawan yang datang ke Kota Batam, tetapi pemerintah tidak dapat mengetahuinya berapa perkiraan yang datang tersebut. Sehingga pemerintah Kota Batam itu mengalami kesulitan dalam mengoptimalkan sarana dan juga prasarana yang ada di Kota Batam. Nah, untuk pembatasan masalah di sini diberikan batasan agar penelitian tidak menyimpang dari apa yang diteliti. Untuk pembatasan yang pertama adalah prediksi dari kedatangan jumlah wisatawan ke Kota Batam dengan menggunakan teknik artificial neural network. Kemudian yang kedua adalah ruang lingkup penelitian hanya sebatas prediksi kedatangan wisatawan ke Kota Batam saja. Jadi dibatasi oleh dua hal ini agar penelitian dapat bernilai positif bagi pemerintah Kota Batam tentunya. Kemudian yang ketiga adalah dari tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah untuk menerapkan metode artificial neural network terhadap sebuah prediksi kunjungan wisatawan ke Kota Batam. Dan yang kedua adalah bagaimana pengimplementasian dari artificial neural network dalam membangun pengetahuan prediksi. Tentunya ini adalah hal yang baru bagi pemerintah Kota Batam sehingga dapat mengetahui bagaimana jumlah kedatangan wisatawan ke Kota Batam untuk dapat dibantu baik dalam pihak pemerintah maupun pihak swasta dalam membangun sarana dan prasarana di Kota Batam. Langkah-langkah untuk penyelesaian dari masalah ini adalah diawali dengan identifikasi masalah, kemudian pengumpulan data, analisis data, dan juga perancangan sistem, kemudian bagaimana implementasi sistem setelah perancangan. Adapun untuk hasil dan juga pembahasannya, saya jelaskan pada slide selanjutnya, di mana sebelum membahas bagaimana hasilnya, untuk bagian ini telah diprediksi bagaimana wisatawan tersebut ke Kota Batam dengan menggunakan beberapa tahap. Yang pertama adalah tahap yang namanya penyajian data. Pada proses penyajian data ini, data kemudian diolah menggunakan beberapa model, yakni yang pertama adalah metode praproses. Tahapan ini adalah tahapan untuk mengubah tipe data yang ada agar sesuai dengan tipe data yang diperlukan oleh peneliti. Kemudian
Yang kedua adalah penentuan model. Penentuan model ini adalah hasil dari tahap ini, beberapa model jaringan syaraf tiruan yang telah dibentuk dengan menggunakan metode algoritma backpropagation untuk menentukan pola. Kemudian setelah dibuat polanya, dilakukan yang namanya pengujian hasil pengolahan data. Nah, ini hasilnya diuji setelah dibuat modelnya sehingga dapat jadi model yang baik untuk pengolahan dan penelitian. Untuk pengujian ini dilakukan dengan software yang namanya MATLAB R2015A. Kemudian setelah diuji, data tersebut diprediksi untuk dapat dibandingkan jumlah dengan model jaringan secara tiruan menggunakan metode backpropagation yang paling akurat. Nah, hal tersebut terakhir adalah dievaluasi bagaimana hasil testing dari pengolahan data apakah sesuai dengan yang diharapkan. Itu adalah proses penyajian data, kemudian setelah disajikan datanya, data-data tersebut kemudian dilakukan pre-processing data. Untuk hal tersebut dilakukan untuk mengatasi yang namanya data-data yang masih kosong atau missing. Pre-processing data ini menggunakan rumus atau persamaan normalisasi. Untuk rumusnya adalah X normalisasi sama dengan 0,8 X dikurang X min per X max dikurang X min ditambah dengan 0,1. Hasil normalisasi dari data asli ini, dari data pertama hingga data ke N akan bernilai atau berskala 0,1 hingga 0,9 sesuai dengan apa persamaan yang telah digunakan di atas. Inputan variabel dari data berupa matriks yang bernilai 7 kali 12. Input ini digunakan untuk proses training dari tahun 2011 hingga tahun 2014. Nah, dari tahun 2014 ke 16 digunakan sebagai data testing. Selanjutnya, setelah diolah datanya, kemudian setelah di processing datanya, kemudian datanya diolah dengan menggunakan algoritma backpropagation. Dan dibuatkan pula yang namanya jaringan syaraf tiruan atau JST menggunakan aplikasi MATLAB. Hasil testing yang cukup baik ini kemudian nilainya akan dipertimbangkan kembali dengan hasil training yang telah dibuat sebelumnya. Nah, perbedaan keluaran dari jaringan syaraf tiruan ini merupakan hasil prediksi jumlah kedatangan dari wisatawan ke Kota Batam pada tahun berikutnya. Dari hasil penelitian dan dari analisa yang telah dilakukan, bahwasannya prediksi jumlah kedatangan wisatawan dari Kota Batam dalam 2 tahun ke depan diprediksi akan mengalami kenaikan dan juga penurunan yang cukup signifikan, sehingga pemerintah dapat menyiapkan segala prasarana dan sarana yang diperlukan untuk mengatasi wisatawan yang akan datang tersebut. Sekian pembahasan materi computing yang telah saya berikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhir kata saya tutup dengan terima kasih.